Halo teman-teman, welcome back to Palpur Channel. Jadi kali ini saya mau ngasih updatean tentang merpati setinet. Nah teman-teman kan udah beberapa kali lihat merpati setinet di video saya ya. Jadi kali ini saya mau kasih updatean lagi. Nah ini kabar buruk sih teman-teman. Jadi ini dia merpatinya. Nah, ini merpati satu-satunya merpati di kandang Waul Pupur yang jinaknya karena dari loloan ya. Jadi ini tinggal satu ini merpati yang paling jinak. Nah kayak gini. Nah ini kalau misalkan kita kasih makan merpati setinet yang di atas ini, dia bakalan nyamperin teman-teman ya. Nah ini merpati setinet ini kepalanya bocor kemarin itu karena ketika saya kasih makan merpati semua yang ada di kandang ini teman-teman ya, khususnya yang ada di kandang kurungan depan bundar itu. Nah itu merpati setinet ini masuk teman-teman. Jadi ketika kandangnya dibuka ya kan kandang buka, terus saya kasih makan, nah nggak sengaja dia ini masuk. Saya itu nggak kelihatan dan nggak tahu. Ternyata dia dipatokin sama merpati-merpati yang udah gede lainnya ya. Besoknya itu baru ketahuan. Terus si merpati satinet ini ternyata udah berdarah-darah dan kayak gini teman-teman. Coba kita ambil aja. Nah, ini teman-teman kita ambil aja. Nah, dia itu usilnya kayak gini teman-teman ya. Jadi suka marah kalau misalkan dideketin kayak gini ya. Nah, kayak gini. Suka matuk-matuk. Nah, oke kita ambil. Nah saya mau tunjukin kenapa kok sampai kayak gitu ya. Jadi bahayanya merpati kalau lagi giring ya, ibaratnya merpati gede kan udah birahi ya. Nah, terus ini merpati yang piye masih nggak tahu lah berapa ini, saya lupa ngecek. Nah jadinya kayak gini. Nah kelihatan teman-teman. Nah ini kepalanya di bagian belakang itu udah berdarah-darah kemarin itu. Ini udah 2 harinya ya, 2 hari setelah dia dipatokin ini udah agak kering ya, udah agak kering, terus udah lumayan juga lukanya. Ini tinggal nutup kulitnya nutup, terus dia tumbuh ya. Ini kita mau obatin aja teman-teman karena kasihan banget, padahal ini merpati satinet ini cantik banget ya. Nah kalau misalkan diginiin dia, nah paling jinak, dan ini memang dari semuanya merpati yang dari sini, ini yang saya membuat cuma satu ya, selain merpati king ya. Jadi cuma satu ini yang paling jinak. Sebenarnya gampang banget teman-teman mengobatin merpati luka yang luka luar ya. Luka luar itu tinggal kita siapin betadine teman-teman ya, betadine kayak gini. Lah ini ampuh banget buat luka-luka luar merpati. Misalkan biasanya tuh yang sering ya yang ada di merpati pos itu kena tembak. Jadi kena tembak peluru tembus, ketika peluru diambil kita tetesin pakai betadine aja udah sembuh. Jadi dia bakalan sembuh sendiri terus kayak gitu ya. Kayak yang kemarin itu ketika merpati ini yang misalkan kayak ini ya, ini merpati dulu yang kena alap-alap lah, itu sembuh sendiri karena kita campurin, misalkan kita pakai rempah-rempah yaitu kunir pakai kunir, terus selain itu saya juga pakai betadine ini buat ngobatin itu, dan alhamdulillah sudah sembuh. Jadi kita siap jodohin lagi. Nah terus kalau misalkan merpati satinet ini kita juga pakai betadine ini ya. Jadi cukup setiap hari dikasih rutin ya, rutin tiap sore ditetesin, nanti lama-lama sembuh sendiri ya. Jadi ini kelihatannya ini fix jantan teman-teman ya, kelaminnya jantan ya, kekur terus ya. Tapi saya belum sempat nyariin jodoh buat merpati ini ya, merpati satinet ini kesayangan. Nah kita coba ambil aja, kita obatin supaya teman-teman tahu lukanya seperti apa detailnya. Dan ini memang lumayan parah sih kalau menurut saya, karena memang saya kelihatan saya nggak tahu ketika dia itu masuk dalam kandang, terus tahu-tahu besoknya saya lihat cek kandang ternyata udah bolong di bagian atasnya sini, dan itu udah berdarah banget ya. Dan ini pelakunya adalah merpati balap teman-teman. Jadi merpati balap itu kan ya tahu sendiri ya galaknya kayak apa kalau misalkan lagi birahi. Jadi notol. Nah hasilnya kayak gini, notolnya sampai bolong ya. Jadi sampai ke kelupas lah kulit di atas kepalanya ini ya. Kita ambil aja teman-teman, kita ambil aja ya. Oke teman-teman, jadi lukanya itu kayak gini. Nah ini udah saya pegang merpati satinetnya, padahal ini lagi cantik-cantiknya sebenarnya, tapi ini juga lagi ganti bulu. Dan rupanya kalau misalkan kita rutin kasih minyak ikan terus, bulunya akan jadi makin bagus nantinya tumbuhnya. Nah ini markingnya bulu sayapnya udah kelihatan batik teman-teman ya. Kalau misalkan saya sebutnya itu kayak batik lah, bagus banget ya.
Tapi ini kualitasnya masih yang biasa-biasa aja. Jadi masih banyak di luar merpati setinet yang bagus-bagus dan yang juara-juara mahal harganya. Nah kayak gini teman-teman, kalau misalkan saya mau tunjukin lah, ini lukanya ini cukup parah sih kalau menurut saya. Nah kayak gini. Nah jadi tinggal kulitnya aja sampean. Jadi tinggal kulitnya aja. Nah ini tinggal bagian jambul yang belakang tinggal ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, nah ini di atas ini botak, terus di bawahnya ini bulu yang terbalik jambulnya itu ya. Jadi kayak gini. Nah, ini merpati setinet satu-satunya yang di kandang. Kalau misalkan kita coba kasih makan ya, ini jagung ya, kita coba kasih makan dia. Nah, ini harusnya belum jam makan, tapi dia kalau misalkan lapar dia pasti mau makan. Nggak mau ya ternyata. Ya begitu mau. Kalau misalkan waktu makan kan sore ya, ketika sore ini merpati ini kalau misalkan saya bawa jagung dia pasti langsung nyamperin teman-teman ya, karena memang lain merpati lainnya ada di kandang jadi nggak bisa keluar ya. Nah, ini misalkan dasinya kelihatan udah kebalik teman-teman ya. Nah ini kita obatin pakai betadine ya, betadine 1 tetes 2 ya pokoknya rata lah ya, rata di lukanya itu bakalan bikin cepat sembuh dan cepat kering juga lukanya teman-teman ya. Kita langsung obatin aja supaya teman-teman tahu. Kalau misalkan teman-teman punya merpati yang luka di luar, langsung aja dikasih betadine teman-teman ya. Karena betadine ini ampuh banget buat ngobatin luka-luka luar merpati ya. Ini merpati banyak kutunya ini teman-teman, karena memang saya nggak pernah mandiin merpati ini ya. Merpati setinet ini nah tuh terbang kutunya ya. Nah, ekornya juga oke ya. Ini kutu teman-teman. Nah kutunya berkeliaran banget. Nah kutu merpati ini ganggu juga sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi kutu merpati ini ganggu juga teman-teman. Kalau misalkan punya merpati banyak kutunya, itu bisa jadi indikasi merpati itu sakit teman-teman ya. Karena merpati yang sakit itu biasanya gampang banget masukin kutu-kutu ini, bulu-bulunya ya. Nah, jadi kalau misalkan merpatinya sehat kan dia pasti aktif cari-cari kutu-kutu di badannya pasti dikeluarkan. Nah, jadi bisa keluar. Kalau misalkan sakit dia nggak punya tenaga buat cari-cari kutu kayak gini, banting aja. Oke teman-teman, jadi pengobatannya gampang banget. Kita tinggal tetesin aja ini pakai betadine ya. Jadi updatean kali ini cukup kasihan sebenarnya merpati satinet ini, padahal kemarin saya mau tunjukin ketika dia lagi bagus-bagusnya. Nah, kalau misalkan teman-teman sendiri pegang paruhnya kayak gini supaya lebih mudah, tinggal ditetesin. Nah, tetesin aja merata. Ini udah kering. Nah, udah kering kita olesin aja supaya lebih cepat ya, karena ini posisi di atas ini biasanya rawan buat kekelupik-kelupik kalau misalkan ini gatel teman-teman ya. Jadi bisa jadi. Nah, udah rata kayak gini, udah cukup. Nah, udah cukup. Cukup. Nah, udah cukup kayak berdarah-darah gini, ya. Lumayan. Nah, ini pasti bikin cepat kering teman-teman ya. Jika merpati luka di bagian luar, terus kita obatin pakai ini, pakai betadine ya, dia pasti bakalan cepat sembuh ya. Begitu juga kalau misalkan terkena luka-luka lain, misalkan patek dikluwi, itu bisa sembuh juga pakai betadine. Terus kena luka tembak, bolong ya, kalau nggak gitu robek, kena apa gitu misalkan kena tiang listrik, kalau nggak gitu dicakar alap-alap, bisa pakai betadine. Nah ini murah meriah teman-teman, misalkan teman-teman dicari di toko-toko biasa pun juga ada ya, di tangkringan favoritnya. Nah kayak gini hasil akhirnya merpatinya. Jadi kayak gitu teman-teman updatean kali ini tentang merpati satinet ya, yang kepalanya bocor. Nah ini udah kita obatin tadi pakai betadine aja. Di setiap sore 1 kali aja udah cukup. Kalau misalkan teman-teman rutin lebih baik, karena setiap kering, misalkan kering ya udah kering, kita kasih lagi kayak gitu, dia bakalan cepat sembuh dan tumbuh bulu ya. Tumbuh bulunya itu ya agak lama, sekitar 1 sampai 3 bulan baru cantik lagi ini merpati ya. Jadi mungkin sekitar ini udah umur 5 sampai 6 bulan ya mungkin ya. Jadi sekitaran segitu merpati satinet ini ya. Udah agak gede, saatnya jodohin. Nanti kita coba bakalan cari jodohnya aja ya.
Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah lihat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, nanti pasti dijawab. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.